Diantar dulu Prof. Saya, diantar dulu Prof. Saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jemaah Al-Hasani, khususnya Buya Rizal dan teman-teman semua. Berikut ini kita akan mendapatkan pencerahan dalam satu kajian tematik yang hari ini tentang bagaimana kita supaya menjadi sehat, menjadi bugar dengan walaupun umur kita terus bertambah. Barangkali itu saja singkat saya. Silakan Dr. Irfan. Baik, izin saya share screen. Silakan. Ya. Apa sudah terlihat? Oh, udah. Alhamdulillah. Sudah. Ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi yang saya hormati, khususnya Ustaz Rizal, Prof. Hairil, para guru-guru saya mungkin ikut hadir, para senior, dan jemaah semua yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami untuk menyampaikan apa yang telah kami kaji, kami dalami sebagai seorang dokter dan juga seorang guru dan juga peneliti tentang bagaimana kiat-kiat kita atau usaha-usaha kita yang kita dapat laksanakan supaya meskipun kita memasuki masa usia senja, kita bisa tetap hidup dengan nyaman dan tetap bugar. Mungkin sebagai pengantar, Bapak Ibu mungkin agak bingung begitu. Kenapa ada istilah sehat, kenapa ada istilah bugar begitu. Nah, kalau dalam rujukan kita dalam nomenklatur Inggris bahwa kalau sehat itu health itu sehat. Artinya kita terbebas dari segala bentuk penyakit, baik itu penyakit fisik maupun penyakit rohani. Artinya kita tidak sakit dan kita tidak gila, itu disebut sehat. Namun kalau bugar itu bahasa Inggrisnya fitness. Fit artinya fit itu segar, bugar. Ibarat bunga itu sedang mekar-mekarnya. Artinya bugar itu levelnya lebih tinggi dari sekedar sehat. Apa indikator sederhana bagi orang yang dinyatakan bugar? Nah, ini mungkin tipsnya. Orang dikatakan bugar, Bapak Ibu semua, kalau dia mampu melakukan pekerjaannya rutin sehari-hari, apapun profesinya, apakah dia sebagai guru, sebagai dokter, sebagai pekerja pedagang, ataupun pekerja mungkin driver atau apapun, dia bisa mengerjakan hal itu tanpa rasa lelah. Itu pertama. Tapi apakah itu saja cukup? Tidak. Ternyata setelah dia melakukan pekerjaan, dia masih bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tambahan, leisure atau kegiatan-kegiatan untuk menambah harkat dirinya. Seperti hari ini kita bisa mendengarkan ceramah, atau kalau yang punya hobi masih bisa bermain tenis, masih bisa bermain sepak bola, masih bisa berbelanja atau apapun tanpa rasa lelah juga. Jadi sudah selesai bekerja 1 hari penuh, ternyata diajak teman tadi untuk bermain tenis, bermain bola, masih kita bisa laksanakan. Kemudian ternyata kita pulang ke rumah, ternyata ada hal-hal emergensi yang harus kita laksanakan juga. Misalnya ternyata di rumah pulang hari hujan, genteng bocor, kita masih bisa manjat ke atas genteng, atau anak kita sakit, kita masih bisa dengan cepat buru-buru mengantar anak kita yang sakit, atau melaksanakan hal-hal kegiatan emergensi. Nah, setelah 3 hal itu kita laksanakan, mungkin kita sudah pulang agak larut, kita tidur, istirahat, ya tetap beribadah, kita tidur, istirahat. Alhamdulillah Allah masih membangunkan kita sebelum subuh untuk mengerjakan tahajud, sholat subuh, tanpa rasa lelah. Besoknya bekerja lagi. Nah, itulah definisi sederhana kalau kita bugar. Nah, Bapak Ibu semua, bisa kita rasakan sendiri apakah kita sudah termasuk orang yang masih bugar atau tidak. Kalau ternyata kita bekerja seharian, ternyata ada hal-hal emergensi, besoknya kita bangun siang, terasa lelah, terasa pegal, terasa ngantuk, berarti kita belum masuk pada level yang bugar. Nah, itu pengertian yang mungkin perlu saya sampaikan sejak awal. Artinya bugar tidak saja sekedar sehat. Nah, lantas mengapa topiknya pada hari tua ini? Karena memang seperti yang disampaikan Al-Ustaz tadi bahwa
tua itu sudah menjadi kodrat Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa kita hindari. Ya. Tapi Bapak Ibu semua, seberapa besar, seberapa lama usia kita itu sebenarnya dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam berbagai riwayat, dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah sudah banyak riwayat yang menyatakan bahwa orang-orang di masa lalu itu usia panjang. Nabi Nuh katanya usianya 1000 tahun. Ya, rata-rata di atas 100 tahun. Nah, untuk zaman sekarang ini sudah ada penelitiannya, sebenarnya usia harapan hidup manusia saat ini berdasarkan genetik dia, ya, daya tahan genetik dia itu berapa lama. Bapak Ibu sudah ada perhitungan bahwa usia orang itu, sel kita itu akan habis digerogoti oleh oksigen yang kita hisap sendiri. Tadi yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau tidak mau tua, tidak usah bernapas. Gitu. Jadi mati muda. Jadi ternyata usia itu digerogoti oleh oksigen yang kita hisap sendiri. Nah, berdasarkan perhitungan dari para peneliti, sebenarnya manusia itu sanggup insya Allah bisa bertahan sampai berusia 125 sampai 150 tahun. Kalau dengan syarat tetap menjalankan pola hidup sehat, gitu. Itulah potensi genetik kita untuk bertahan lebih lama. Namun faktanya kita tahu sendiri, tiba-tiba setiap habis subuh kita mendengarkan ceramah pengumuman dari Pak RT bahwa untuk innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau saya itu tiap subuh tuh selalu kuping saya dengar innalillahi, astagfirullah, ini tetangga saya yang mana lagi begitu. Jadi ternyata banyak sekali yang tidak mampu mencapainya, Bapak Ibu. Ada sahabat kita yang baru berusia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, itu sudah meninggalkan kita. Bahkan sangat jarang yang sudah mencapai 70-80 tahun. Nah, timbul pertanyaan, waduh, ini berapa rata-rata kita? Ada satu hal yang menarik, pada tahun 2008, saya membantu Dinas Kesehatan melakukan riset. Riset memetakan kebugaran untuk lansia seluruh Sumatera Selatan. Nah, ini untuk ibu-ibu harus berbahagia nih, ibu-ibu. Kenapa? Kami berkeliling di 10 kabupaten kota, Bapak Ibu semua, untuk mengundang para lansia-lansia untuk diukur kebugarannya. Kami tes lari, kami tes dia angkat-angkat beban, ya kami tes dia untuk menekuk-nekuk badan, kami lihat dia melakukan senam. Ada satu hal yang saya herankan, yaitu setiap kami mengundang, rata-rata 100 orang yang kami undang di setiap kabupaten, ke Pagaralam, ke Batu Raja, yang datang itu Bapak Ibu semua, ternyata ibu-ibu semua. Hampir 70 orang ibu-ibu. Lantas saya bertanya, paling ada 30 orang yang bapak-bapak gitu. Lantas saya tanya kepada panitia yang mengundang, mana bapak-bapaknya gitu? Paling tidak 50-50 lah gitu. Bahkan ada yang sampai 50 ibu-ibu. Ternyata begitu ditelusuri, bapaknya sedang sakit gula, sudah sakit stroke, sudah meninggal, kami sudah janda. Loh, kenapa ini ibu-ibu ini banyak yang lebih sehat? Ternyata kodrat Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu itu punya hormon yang kita sebut dengan estrogen, yang ternyata mampu menjadi salah satu trik untuk mengurangi efek penuaan tersebut. Nah, terus ada satu lagi yang perlu kami sampaikan. Dari 30 bapak-bapak tadi, mohon maaflah, mungkin hanya 1-2 yang gemuk. Semuanya kurus Bapak Ibu semua. Jadi ternyata saya lihat yang panjang umur itu mereka-mereka yang memang rata-rata tidak gemuk. Jadi yang menjaga berat badannya. Kami tanya dia, apa pekerjaan Bapak ini? Saya tukang cobek. Saya setiap hari 20 kilo berjalan kaki untuk jualan cobek. Saya bertani, saya berkebun. Itulah mereka-mereka yang ternyata saya melihat dengan mata kepala saya sendiri mampu bertahan sampai usia tua dan sehat. Nah, artinya Bapak Ibu semua bahwa usia tadi menjadi berkurang karena pola hidup kita sendiri.
Dan Pak Ustaz mungkin tahu sendiri bahwa kita sendirilah yang merusak tubuh kita. Gitu. Sebenarnya kodrat tadi seperti yang disampaikan Pak Ustaz tadi, bahwa kita sudah diciptakan dengan sempurna, tapi kita sendirilah yang menguranginya. Gitu. Nah, apa tanda-tanda tua? Semua sudah tahu, semua sudah merasakan bahwa rambut sudah memutih, kacamata sudah berganti-ganti, setiap 10 tahun tambah satu plusnya. Kemudian yang tadi kita harus bekerja keras, ternyata sudah tidak sanggup lagi. Kita berolahraga tadi hebat betul, main bulu tangkis jago betul, ternyata sudah tidak bisa lagi. Dan kita sudah mulai lupa. Dan insya Allah sudah kita rasakan semua bahwa tanda-tanda tersebut sudah mulai muncul pada saat usia kita 40 tahun. Gitu. Bapak Ibu bisa lihat saja, tidak ada satupun atlet hebat di dunia ini usianya di atas 40 tahun, kecuali atlet catur. Atau kalau atlet sepak bola, itu semua puncaknya 20-30 tahun. Kenapa Bapak Ibu semua? Ya, nanti kita lihat. Nah, inilah proses-proses yang terjadi pada saat kita mengalami penuaan. Semua nikmat itu sudah dicabut, penurunan pendengaran, penglihatan, sudah kaku, gemetar otot-otot kita, sudah mudah jatuh, semuanya sudah menurun. Kulit kita juga sudah mengendur, sudah mulai membungkuk, dan sudah mulai berkurang massa tubuh kita. Sehingga risiko pun menjadi tinggi. Ya, kita sudah mulai mudah mengalami kecelakaan, mudah lalai, nyebrang jalan sudah tidak sensitif lagi, sudah tidak awas lagi dengan lingkungan sekitarnya. Sudah mulai lelah, sudah mulai berkurang ingatan kita, alhasil produktivitas kita pun menurun. Nah, ini ada satu, jadi tadi mungkin yang disampaikan Pak Ustaz bahwa nikmat kita itu baru dirasa kalau sudah kita hilang. Saya pun sudah mulai merasakan Pak Ustaz dan Prof bahwa ternyata yang kenapa tidak sejak muda dulu kita aktif begitu. Ya. Kita bugar gitu. Dan kita tahu semua bahwa ibadah kita dalam Islam ini semuanya membutuhkan kerja fisik. Ya. Rukun kita yang pertama yaitu hanya satu kalimat syahadat saja yang tidak. Ya, hanya ucapan. Itu pun ada upaya sebenarnya. Kalau mulut kita sudah telo, sudah setruk, mengucapkan syahadat sudah tidak sempurna, rasanya nikmatnya itu aduh sedih sekali. Apalagi kita mulai sholat, untuk sholat. Sholat, kita pergi ke masjid, itu membutuhkan kapasitas fisik. Kita harus berjalan. Oh bisa pakai mobil, tapi harus membungkuk, ruku, sujud, itu membutuhkan kapasitas fisik yang sempurna. Ya, membutuhkan kebugaran, membutuhkan kelenturan. Apalagi puasa. Puasa sudah tahu semua bahwa kita harus mempunyai kemampuan fit yang cukup baik, kemampuan usus yang cukup baik, lambung yang cukup baik, ya, gula darah yang masih teratur, yang sudah masih baik begitu. Termasuk juga zakat. Kenapa zakat itu butuh fisik? Karena supaya kita bisa berzakat, kita harus punya harta. Supaya kita punya harta kita cukup, berarti kita harus bekerja, berusaha. Nah, kalau kita tidak bekerja, tidak berusaha, tentu harta kita mungkin tidak bertambah. Kecuali pensiunan adalah dikit-dikit rutin gitu ya. Apalagi semua sudah tahu untuk berhaji. Haji itu membutuhkan kemampuan fisik yang luar biasa. Insya Allah nanti saya akan bersama Dr. Emma, Prof. Hairil, kami akan meneliti tahun depan mungkin untuk sekolah Dr. Emma, kami akan meneliti bagaimana kebugaran orang-orang yang pergi haji. Apa saja yang harus disiapkan, insya Allah tahun-tahun berikutnya kami bisa menemukan formula apa saja yang harus disiapkan untuk para jemaah haji sebelum nanti berangkat. Supaya pada saat dia ada di Tanah Suci Mekah dan Madinah, dia menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dengan sempurna. Nah, itu nanti kita tunggu saja, mudah-mudahan dalam 1-2 tahun ke depan hasilnya sudah ada. Bapak Ibu semua, satu lagi yang menjadi ironi kita, bahwa masalah kesehatan kita ini itu sangat rumit untuk bangsa Indonesia. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan di negara maju itu tidak ada lagi orang kena malaria, Prof. Hairil ya, atau DBD, jarang sekali. Mereka semuanya sudah konsentrasinya bagaimana tidak terkena serangan jantung,
terkena stroke atau kanker. Ya. Tapi di Indonesia ternyata kita masih disibukkan dengan TBC, masih disibukkan dengan malaria, cacar dan sebagainya. Dan di saat yang bersamaan semuanya sudah tinggi, penyakit jantung sudah nomor 1, penyakit stroke sudah nomor 2, kanker. Di saat yang sama masih ada TBC. Artinya bangsa kita ini sebenarnya masalah kesehatannya jauh lebih berat dibandingkan negara maju. Kenapa? Karena memang kita berada di daerah tropis yang tidak bisa terhindar dari masalah infeksi, dan di satu sisi karena gaya hidup masyarakat kita yang sudah berkurang aktivitasnya, gaya hidupnya sudah kurang sehat, ternyata kita sudah mulai banyak terpapar penyakit-penyakit yang kita sebut adalah penyakit degeneratif. Dan inilah sumber masalah. Satu lagi masalah kita di Indonesia ini, makanya kata teman saya yang ahli epidemiologi, Indonesia ini triple burden, 3 masalah. Masalah infeksi belum selesai, masalah gaya hidup penyakit degeneratif sudah mulai muncul, dan satu lagi masalah pembiayaan kesehatan yang memang masih belum baik. Nah, inilah yang ditanggung oleh masyarakat kita, dan mari kita bersama-sama untuk membantu diri kita sendiri dan negara kita. Bagaimana? Dengan cara mengubah diri kita sendiri, insya Allah paling tidak insya Allah tidak menjadi beban bagi permasalahan kesehatan kita. Yaitu dengan cara apa? Cara tetap sehat, tetap bugar, tidak terkena penyakit. Nah, inilah Bapak Ibu gambarannya. Ini fakta yang kami temukan dalam tempat kami bekerja. Saya sering membimbing mahasiswa bersama Prof. Hairil, membimbing mahasiswa-mahasiswa yang calon spesialis. Ada yang calon spesialis penyakit dalam dengan mengambil sup jantung, ada juga calon spesialis saraf gitu. Mungkin pada zaman Prof. Hairil, usia orang-orang stroke dan penyakit jantung itu agak tua. Pada saat saya koas, ya, jadi menjelang profesi dokter di rumah sakit pada era-era tahun 2000, itu saya mendapatkan bahwa orang-orang yang terkena stroke, terkena serangan jantung itu umurnya rata-rata 50 sampai 60 tahun. Begitu datang di UGD, Pak ada pasien stroke. Dek, oh iya, oh saya tanya Bapak berapa umurnya? Oh 60, oh 60. Terus kami masih menemukan masih jarang orang-orang yang terkena kanker. Bangsalnya di kandungan itu yang ada orang kanker serviks atau di penyakit dalam kanker payudara itu paling diisi dengan 1-2 orang gitu yang sakit kanker. Sisanya penyakit karena melahirkan atau perdarahan setelah bersalin dan segala macam. Namun saya kaget sekali Bapak Ibu semua. Ya, saat ini begitu saya membimbing adik-adik calon spesialis tersebut, mereka melaporkan bahwa ternyata setiap bulan itu paling tidak ada 5, kalau awal-awal dulu mungkin 1-2, dan sekarang semakin bertambah ada 5, 10, belasan, bahkan puluhan orang-orang adik-adik kita yang sudah terkena stroke dan penyakit jantung koroner pada usia 25-35 tahun. Bisa dibayangkan bagaimana keluarga dia. Di saat itu, dia harus bekerja menjadi tumpuan keluarga, anak-anaknya masih kecil, mertuanya sudah masuk pensiun, ya masih mau sekolah, anak-anaknya masih membutuhkan kasih sayang, membutuhkan dukungan finansial. Ternyata dia harus terkena stroke dan penyakit jantung koroner yang mungkin sudah dipanggil Allah, atau paling tidak kalaupun dia tetap sehat, dia sudah tidak bisa aktif lagi, ya, pada usia yang muda yang masih menjadi tumpuan anak-anaknya yang masih kecil. Nah, ini menjadi suatu ironi yang sebenarnya terjadi pada fakta yang ada di antara kita. Dan kami juga sudah tidak heran lagi, sudah rutin setiap hari antri di rumah sakit pasien-pasien yang sudah terkena penyakit kanker. Nah, artinya Bapak Ibu semua sudah terjadi perubahan pola penyakit, di mana penyakit degeneratif sudah semakin merajalela dan sudah menyerang pada usia yang semakin muda.
Berbahagialah Bapak Ibu yang sampai hari tuanya tetap diberikan nikmat sehat sampai usia 60, 70, 80 tahun. Alhamdulillah orang tua saya masih satu, usianya 82 tahun, dan masih tetap aktif. Dan itu kami patut syukuri, masih punya tempat kesempatan kami bagi berbakti. Sementara ibu saya sudah mendahului kami 20 tahun yang lalu. Nah, Bapak Ibu semua, mengapa hal itu terjadi? Inilah dampaknya. Jadi yang merusak itu diri kita sendiri. Dulu zamannya Prof. Khairil, zamannya Pak Ustaz Rijal, tidak jarang lah, sudah rutin menemukan orang-orang berangkat ke sawah, pergi kemana-mana jalan kaki, pagi paling tinggi pakai sepeda jengki, begitu. Terus ibu-ibu masih bekerja, ya, mensetrika, mencuci baju sendiri, menyapu sendiri, begitu. Nah, saya alhamdulillah meskipun ada orang yang bantu di rumah, paling tidak saya 2 kali seminggu, Pak Ustaz, itu nyapu rumah saya sendiri. Biarlah dia pergi, ya, supaya saya tetap aktif. Gitu. Saya yang nyapu, Pak Ustaz, gitu. Alhamdulillah. Nah, dulu seperti itu pola hidupnya. Sekarang dekat kemajuan teknologi, semuanya serba mudah. Ya, jadi teknologi itu adalah suatu inovatif. Ini Pak Sam tahu betul, inovatif yang dibuat oleh manusia untuk mempermudah hidup. Nah, semuanya serba mudah. Kita kemana-mana pakai mobil, pakai motor. Kemudian tontonan di televisi itu sudah 24 jam. Bahkan dengan teknologi Netflix sekarang ini, Disney Hotstar, mau film apapun, tontonan apapun, tinggal klik pakai HP ini. Satu HP saja sudah AC bisa, TV bisa, kipas angin bisa. Nah, itu menyebabkan kita menjadi malas bergerak, Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Nah, itu kita akui saja. Kita jadi malas bergerak gara-gara itu. Nah, kemudian yang memprihatinkan lagi, Bapak Ibu semua, dulu kita sangat mudah sekali menemukan makanan-makanan yang sehat. Saya sejak kecil tinggal di pinggiran Sungai Musi, itu kalau saya ke rumah nenek saya, itu di bawahnya Sungai Musi, jadi kami itu rumahnya rumah garang, istilahnya itu rumah panggung. Nah, ini yang saya foto ini yang rumah tempat nenek saya tinggal, ya. Dulu kalau saya tidak main, nenek saya tinggal tanya, "Ipan mau makan apa hari ini?" "Wah, Nek, ada udang enggak, Nek?" "Ah, ya sudah, tunggulah," katanya. Disuruh tunggu, padahal udangnya belum ada gitu. Ah, nenek saya tinggal ngambil kangkung, ya, sayurnya sayur kangkung ya, Nek ya. Ambil kangkung, terus tinggal buka bawah garang, istilah kami Palembang itu bawah garang tuh di kolong lantai dibuka, terus dicelupkan ada umpan, tarik ke bawah, turun, cet cet cet, dijujut kata orang Palembang, tariklah, angkat, dapat udang. Enak betul ternyata hidup di zaman lalu itu. Kata saya tuh, paling enak zaman dulu. Kita tidak butuh duit. Apa-apa tinggal ambil, tinggal mancing, tinggal ini. Nah, ternyata pola yang sehat di zaman dulu itu ternyata sudah berubah. Ya, karena manusia sudah padat dan sudah sangat sibuk. Ya, kita akui saja zaman saya mengamati zaman-zaman ayah saya dulu, cukup 1 orang saja yang mencari uang itu. Bisa menghidupi 1 keluarga. Sekarang Bapak Ibu semua, kalau suami istri tidak kerja, tidak bisa apa-apa, begitu. Sehingga semuanya serba sibuk. Karena semuanya serba sibuk, akhirnya makannya itu harus instan semua. GoFood, Gojek, semua yang harus pakai itu. Makannya pun yang mana ada langsung pakai ialah fried chicken lah, pizza segala macam. Jadi makanan saja sudah berubah. Coba Pak Ibu pergi aja ke rumah makan, minta sayur kangkung. Berapa harganya? Dulu yang tidak ada harga itu sekarang sudah hampir bisa 50-60 ribu. Artinya makanan sudah berubah. Makanan sehat semakin jarang ada. Kemudian Bapak Ibu, ini yang menjadi prihatin bagi saya. Bahwa dulu zaman saya, zaman Bapak Ibu semua, masih kita merasakan bagaimana bentuk permainan cap cadang, main caengkling, begitu main yeyi, ya aktif semua, main bola. Tapi sekarang semuanya sudah diempatkan dengan teknologi, cukup duduk sambil santai sambil makan jagung
jagung popcorn, wah, mereka di depan layar televisi seharian. Nah, Bapak Ibu semua, mungkin di sini ada Prof. Edi. Kalau saya tanya Prof. Ali, Prof, kalau risiko jantung itu mulai ada sejak kapan? Aterosklerosis yang penggumpalan darah itu. Oh, itu sejak lahir sudah ada katanya. Tinggal mana yang cepat terbentuk gumpalannya, mana yang lama terbentuk. Nah, jadi artinya risiko penyakit degeneratif itu sudah muncul sejak anak-anak. Nah, Bapak Ibu semua tadi bertanya, mengapa kita menjadi tua? Mengapa guru saya menyatakan bahwa kalau mau tua tidak usah bernapas? Nah, inilah sudah kwadratum bahwa setiap kita untuk kita bisa hidup, kita butuh energi. Energi ini didapatkan dari mana? Dia diolah di mitokondria, ya agak sedikit ilmiah lah saya ngomong ini, mungkin mudah-mudahan bisa dipahami. Di mitokondria ini akan terjadi suatu reaksi, 3 reaksi ya, fosforilasi oksidatif dan transfer asam ya, hidrogen transfer exchange istilahnya itu, di mana untuk proses reaksi ini membutuhkan oksigen. Makanya kita harus bernapas setiap detik, Bapak Ibu semua. Supaya oksigen ini dipakai untuk membakar bahan makanan yang ada di tubuh kita dan menghasilkan energi. Inilah yang dipakai untuk supaya tubuh kita tetap hidup. Nah, ternyata Bapak Ibu, hasil dari pembakaran ini, kalau mobil itu ada asapnya, ya, ada semakin buruk oktannya, semakin hitam asapnya. Ternyata tubuh kita juga begitu Bapak Ibu. Untuk dibakar makanan tersebut, makanan itu ibarat bensin, itu membutuhkan, ternyata menyisakan asap juga yang disebut dengan radikal bebas. Nah, radikal bebas inilah Bapak Ibu, yang semakin lama semakin menumpuk. Namanya bebas itu dia tidak stabil, ya, karena dia tidak stabil mencari cantolan untuk supaya tetap stabil. Cantolannya tadi adalah dinding-dinding dari protein di dalam sel itu sendiri dikerubuti gitu. Supaya gampangnya gini Bapak Ibu, radikal bebas itu. Kalau Bapak Ibu pergi jalan-jalan ke Bali, kalau bawa istri, digandeng oleh istri jalan-jalan, pasti matanya tidak kemana-mana. Nah, kalau radikal bebas itu adalah orang yang jalan-jalan ke tempat yang penuh godaan sendirian. Nah, itulah radikal bebas. Dia akan mencari tempat mencantol kemari-kemari, ngambil-ngambil aja. Saya kalau ngajarin anak-anak adik mahasiswa saya, radikal bebas itu sama dengan pelakor, perebut laki orang katanya. Itulah, Bu. Jadi dia bisa menggerogoti protein yang sudah stabil. Nah, inilah yang menyebabkan penuaan Bapak Ibu. Ternyata ada yang bisa bertahan, ada yang cepat Bapak Ibu semua. Nah, salah satu lagi faktor yang menentukan kita cepat tua atau tidak, penelitian terakhir adalah adanya gen telomer ini, ujung dari kromosom Bapak Ibu. Ini namanya telomer. Nah, semakin panjang telomer, maka semakin mudah dia mengganti sel yang rusak. Semakin awet dia, semakin awet usia dia gitu. Itu namanya telomer. Dan Bapak Ibu semua dari berbagai riset, wallahu alam benar atau tidak, saya pernah membaca dan itu memang kita harus terima menjadi takdir sunnah tumma juga. Ternyata dari sekian bangsa di dunia ini, telomer yang panjang itu, mohon maaflah, itu adalah umat Israel, bangsa Yahudi. Itu telomernya paling panjang katanya. Makanya katanya orang-orang Yahudi itu banyak yang panjang umurnya. Nah, itu takdir Allah. Ya, kita tidak seharusnya jangan kenapa mereka gitu ya. Tapi ya itu tadi itu contoh. Nah, mereka semakin panjang telomer artinya semakin banyak penggantian sel-sel yang rusak. Kan kita supaya tetap muda itu kan sel itu harus rusak terus diganti dengan yang baru. Nah, untuk tetap baru inilah telomer ini Bapak Ibu semua. Nah, inilah dua faktor yang menyebabkan kita menjadi tua. Nah, dari semua ini Bapak Ibu semua, ya, kita lihat berapa sebenarnya usia optimal kita sebagai manusia secara fisik. Ya. Ternyata
dari aspek daya tahan, kekuatan, kelenturan, kecepatan. Usia optimal, fisik optimal kita itu pada usia 25 tahun. Maka Bapak Ibu bisa sadari betul bahwa ternyata atlet-atlet itu usia emasnya 25 tahun. Ya, paling puncak-puncak seorang atlet itu 25 tahun. Tapi begitu dia masuk 30 tahun, dia akan turun. Turun terus, akhirnya lama-lama menjadi habis, selesai. Cuman satu yang meningkat terus, ya, seiring dengan bertambah usia, yaitu intelektual dan kebijaksanaan. Nah, makanya mungkin kalau kita kaitkan dengan risalah, Rasul itu baru diangkat pada usia 40 tahun. Karena katanya puncak kapasitas kebijaksanaan intelektual itu mulai pada usia 40 terus sampai 50 dan 60 tahun. Nah, makanya orang-orang tua pada usia itu relatif rata-rata menjadi pemimpin. Terus usia 65 70 mulai turun kembali. Nah, berarti dia sudah harus pensiun pada usia 65 sampai 70 tahun. Tapi mudah-mudahan Prof. Haril jangan pensiun dulu, Prof, ya. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu kemampuan fisik kita. Lantas sebenarnya ada satu hal yang harus diperhatikan untuk adik-adik kita, anak-anak kita, mantu kita, cucu kita. Bahwa kalau ini tabungan Bapak Ibu, semakin tinggi tabungannya, maka secara logika semakin lambat habisnya tabungan itu, fisik kita. Nah, makanya sebenarnya pola hidup sehat itu harus dilakukan sejak dini supaya bisa menabung. Untuk ibu-ibu, kami berbagai buku sudah mengungkapkan bahwa untuk ibu-ibu kesempatan untuk menabung tulang yang sehat itu sampai usia 32 tahun. Jadi kalau mau tulangnya sehat di hari tua, dia harus aktif bekerja, berusaha ya secara fisik untuk menabung tulang yang sehat itu sampai usia 32. Habis itu tabungannya akan dipakai terus ya sampai nanti habis dan sampai akhirnya keropos. Nah, lantas kalau kami yang sudah tua ini bagaimana? Ya, tadi kita masih punya kesempatan untuk memperlambat penurunannya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, Pak Ustaz, tadi ada surat Ar-Ra'd, ya, sebagai pesan Prof. Hairil, ada beberapa ayat Al-Quran yang harus saya kutip, bahwa tadi penuaan itu tidak bisa dicegah, sudah takdir, sudah sunatullah. Namun, kita tetap bisa menghambat efeknya. Kita tetap bisa mengurangi. Kita tetap bisa hidup nyaman meskipun usia kita sudah masuk pada usia tua. Ya. Nah, seperti dalam ayat Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka bisa mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, artinya, kita belum terlambat. Kita masih bisa menjaga, mempertahankan fisik kita. Nah, saat saya mendalami bidang ini untuk pendidikan S3 saya disuruh oleh guru saya mencari apa saja yang tips untuk menghambat efek penuaan tersebut. Banyak sekali teori-teori yang saya baca, ya, hampir ada 60 teori yang menyatakan penuaan itu karena karena apa macam-macam. Ya, banyak usaha-usaha pakai obat, pakai macam-macam trik-triknya. Akhirnya saya membaca satu buku yang diterbitkan oleh orang Thailand, namanya Pak Profesor Han Sakul. Dalam satu jurnal dia menuliskan systematic review dari berbagai puluhan jurnal, dia ambil ratusan jurnal bahkan. Akhirnya dia mendapatkan menyimpulkan dua. Dan ini saya lihat terakhir sudah mulai sepakat kita-kita yang mendalami geriatrik ini, mendalami aging ini adalah dua cuman tipsnya untuk menghindari efek buruk penuaan, yaitu restriksi kalori atau istilah kita adalah berpuasa dan meningkatkan kebutuhan oksigen atau yang disebut dengan
aduh kenapa lupa jadi, conditioning hipoksia. Artinya meningkatkan kebutuhan oksigen dengan cara apa? Dengan cara bekerja aktif secara fisik tubuh otot kita. Ternyata dua ini kesimpulannya. Dan terakhir saya baca asosiasi Amerika dan dunia untuk aging itu sepakat bahwa yang paling efektif dua ini, Bapak Ibu. Nah, dan ternyata begitu kita kaitkan dengan agama kita, bahwa semua itulah yang diajarkan oleh agama kita, oleh Rasulullah SAW dalam kehidupannya sehari-hari, yaitu berpuasa. Ya, ada hari-hari khusus, Asyura, ya, Senin, Kamis berpuasa. Terus Rasulullah pun mengajarkan kepada kita, makanlah setelah lapar, berhentilah sebelum kenyang. Kemudian ada beberapa agama ya di dunia ini seperti agama Buddha ya dan juga beberapa penganut Kristen itu pantang terhadap sumber hewani atau vegetarian. Nah, ini ternyata sudah diajarkan sejak zaman dulu. Ya, diajarkan oleh tuntunan kita. Nah, dan saya pun penasaran Bapak Ibu, saya pun melakukan berbagai riset, berbagai penelitian. Ternyata kami menemukan ya bahwa diet kombinasi puasa ya itu ternyata sangat bagus untuk menjaga kadar gula, kadar lemak begitu ya. Ternyata sangat bagus dan itu sudah kami buktikan sendiri dengan penelitian-penelitian yang kami laksanakan. Terima kasih Pak Sam atas fasilitasinya. Kemudian ini juga yang saya terbitkan bersama profesor guru saya dari Jepang ya. Ternyata diet puasa itu sangat bagus untuk otak kita. Ya, kami meneliti tikus itu dikasih puasa, itu ternyata otaknya berkembang dengan bagus. Ya, kami foto, kami bedah otaknya, kami lukis dengan zat-zat tertentu supaya sel-sel baru tadi bisa tergambar. Ternyata sangat lebat otak-otak yang tikus yang kami puasakan itu. Lantas kalau begitu apa kiat-kiat kita Bapak Ibu? Supaya kita tadi bisa menikmati masa tua kita dengan baik. Tentu saja kita harus hindari stres yang berlebihan. Dan ini alhamdulillah terima kasih saya sudah diundang di forum ini. Ini salah satu kesempatan untuk mencegah efek penuaan, yaitu bersilaturahim. Ya, bersilaturahim bersama sambil mengaji, mengagungkan nikmat menyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tetap menjaga silaturahim kita dengan keluarga kita, menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Itu upaya paling efektif untuk menghindari stres. Dan kami pun sudah membuktikan Bapak Ibu semua ya bahwa ada 2 publikasi kami yaitu Hufaz, jadi Hafiz itu kami teliti, kami bandingkan dengan karyawan kantoran, ternyata memiliki kemampuan neuron-neuron atau protein-protein yang kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan orang biasa dengan usia yang sama. Ya, jadi kami teliti Hafiz yang umurnya 30, kami teliti dengan orang kantorannya bekerja tiap hari juga berpikir tiap hari, ternyata kadar BDN-nya lebih tinggi para Hafiz tadi. Terus kami juga meneliti ya pada tikus, kami kasih stres dia, kami kasih stres, dikurung dia tidak bisa ini, terus kami suruh olahraga. Ternyata kadar stresnya itu berkurang drastis, Bapak Ibu. Nah, jadi 2 itu. Nah, Bapak Ibu semua, apalagi triknya berikutnya? Tentu saja kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, ya tidak berlebihan lah. Apakah semua pantang, Pak Dokter? Saya sering ditanya. Janganlah anti sate Padang. Oh, jangan. Saya tidak anjurkan tidak makan sate Padang sama sekali. Daripada stres memikirkan sate Padang, makanlah sate Padang itu walaupun sedikit gitu. Yang penting sesuai dengan sunnah Rasul tidak berlebihan. Dan jangan lupa minum air putih yang banyak. Nah, lantas ini mohon maaf betul ya, saya tidak menyinggung siapa-siapa. Banyak sekali produk-produk yang dijual ya, yang produk-produk antioksidan segala macam. Yang mohon maaf lah sekali minum itu sampai ratusan
Rp1.000 begitu ya. Nah, ini saya terpaksa menyampaikan ini untuk mendidik masyarakat Bapak Ibu bahwa tadi kan saya bilang bahwa penyebab penuaan itu adalah radikal bebas yang kiri. Nah, ternyata ini radikal bebas yang sangat berbahaya. Langsung merusak sel kita. Dia akan inaktif atau netral kalau dia dinetralkan oleh zat yang hanya bisa tumbuh di dalam sel kita sendiri. Namanya SOD, ya, superoxide dismutase dan glutathione reduktase istilah kerennya. Zat ini itu tidak bisa didapat dari makanan maupun dari suplemen, Bapak Ibu. Zat ini hanya ada dari gaya hidup kita, yaitu dari puasa dan beraktivitas, bekerja. Nah, zat yang sangat berbahaya radikal ini akan inaktif oleh zat anti radikal bebas atau antioksidan ini menjadi zat yang tidak begitu berbahaya. Nah, zat yang tidak berbahaya tadi akan dinetralkan juga oleh enzim-enzim juga yang hanya ada muncul di dalam tubuh kita sendiri. Tidak bisa didatangkan dari luar. Nah, baru kalau dia bahayanya agak berkurang, barulah kita menambah zat-zat besi yang bisa diambil dari luar. Nah, baru jadi zat anti radikal bebas yang tidak begitu berbahaya, tapi ada bahayanya juga, tapi tidak sebahaya yang dua kiri. Nah, zat inilah, sisa inilah yang baru bisa habis oleh makanan-makanan atau suplemen-suplemen yang Bapak Ibu konsumsi. Yang mahal-mahal tadi. Mohon maaf saya harus ngomong seperti itu. Seperti vitamin C, asam ascorbat, karotenoid yang banyak dijual di ini. Nah, Bapak Ibu semua, berarti obat-obat tadi, suplemen tadi tidak membantu Pak Dokter. Tidak, dia tetap membantu, tapi untuk menghancurkan yang masih sisa-sisa, maka disebut dengan scavenger, pemakan sisa. Tapi yang paling berbahayanya itu, siapa yang menghancurkan? Diri kita sendiri. Gaya hidup kita, puasa kita, pekerjaan kita, aktivitas kita, olahraga kita, itulah yang menghancurkan zat-zat yang berbahaya ini. Gitu. Dan ini sudah diakui oleh Asosiasi Kesehatan Dunia. Nah, artinya Bapak Ibu semua, bahwa sebenarnya yang jauh lebih efektif itu adalah gaya hidup kita itu. Nah, lantas kami mohon maaf ini mungkin masih banyak, masih ada waktu ya Pak. Silakan lanjut ya. Ya. Lantas ada juga Bapak Ibu, tren belakangan ini, mungkin mohon maaf lah, mungkin saya juga terpaksa ngomong ya. Muncullah seperti menjamur salon-salon kesehatan ini ya, pokoknya salon-salon yang banyak lah Bapak Ibu lihat itu ya, yang perawatan rutin segala macam, hati-hati. Nah, hati-hati Bapak Ibu semua. Tanyakan kalau Bapak Ibu ke sana untuk perawatan ya, untuk supaya tetap kulit tetap bersinar, kulit tetap kencang gitu. Tanyakan apakah mengandung hormon atau tidak, begitu. Ya. Apakah mengandung silikon atau tidak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tadi ya, kita sudah disunahkan, sudah kodratullah untuk menua, Bapak Ibu. Sel kita ini sudah dikodratkan untuk hancur pada masanya. Begitu. Ya, begitu dia menua karena telomernya memendek atau karena ada radikal bebas, maka dia akan menjadi tua, menjadi keriput sel-sel kita ini, dan nanti ada satu mekanisme sel-sel yang sudah tua, keriput ini sudah tidak aktif lagi, menjadi pengganggu saja, itu akan dihancurkan oleh berbagai mekanisme ya, seperti P53 atau retinoblastom pathway. Nah, ini hancur Bapak Ibu. Nah, tahun 2000 itu muncul tren di negara maju yang diikuti oleh negara kita, bahwa orang tua itu karena hormonnya turun. Betul, ibu-ibu yang menopause itu, waduh, menderitanya bukan main. Saya melihat betul ya. Saya banyak dikeluhkan oleh ibu-ibu menopause gitu. Hormonnya habis, memang betul, memang sudah masanya hormonnya habis. Dok, kalau gitu tolong dong diganti dengan hormon dari luar supaya kami tetap sehat. Wah, 20 tahun yang lalu tren berkembang. Terapi hormon, suntik hormon, supaya hormon yang hilang tadi diganti. Nah, ternyata Bapak Ibu, mohon maaflah, ibarat logika sederhana, onderdil body yang sudah
jelek, sudah karatan, itu diganti dengan onderdil yang lebih baru, lebih kenceng, bisa nggak menyesuaikan bodinya? Nggak bisa. Udah keropos dikasih mesin 2000 cc, chassisnya sudah keropos. Berlari, lepaslah mesinnya dari badan. Nah, itulah logika sederhananya Bapak Ibu. Nah, ternyata belakangan ini, bukan belakangan ya, sejak tahun 2000-an, orang pun mulai menyadari kok tiba-tiba kanker serviks meningkat, kanker payudara naik, semuanya naik. Ada apa ini? Gitu. Nah, ternyata salah satunya Bapak Ibu, kalau sudah kodratnya hancur sel itu, jangan dipaksa untuk bertumbuh lagi. Ya, kalau kita sudah ngantuk, jangan dipaksa untuk beribadah meskipun sudah ngantuk. Tidur saja dulu lah, biar segar. Gitu. Kalau kita mau mengendarai kendaraan, ngantuk, jangan dipaksa, tidur dulu sebentar. Nah, ternyata dari hasil penelitian, Bapak Ibu, kalau kita terganti hormon-hormon yang hilang tadi dengan hormon yang baru, dengan zat yang baru seperti silikon, ternyata efek penghancuran ini dihambat, hilang dia. Memang tidak hancur sel kita. Tapi Bapak Ibu semua, tidak ada yang mengawasinya sel ini. Tidak adanya mengawasinya, dia hanya merajalela bertumbuh, berkembang tanpa ada yang menjaga, tanpa ada yang mengatur. Ya, akhirnya muncullah kanker, Bapak Ibu semua. Nah, inilah salah satu penyebab mengapa kanker kita menjadi tinggi. Begitu. Makanya Bapak Ibu jangan heran begitu nanti ada obat-obat yang tiba-tiba ditarik, karena kadang-kadang dia mengandung zat-zat hormonal yang berbahaya yang berisiko pada kanker. Nah, artinya Pak Dokter gimana? Ya itu tadi Bapak Ibu. Resepnya cuma 2 tadilah. Ya, puasa dan bekerja, beraktivitas begitu. Itu yang paling sehat. Sederhana dan murah. Nah, ini saya foto langsung Bapak Ibu pada saat saya dapat kesempatan ke Jepang, ya. Saya mengamati kenapa lah ini ibu-ibu ini alangkah kejamnya wong Jepang nih aku jengok gitu kan. Ngapu tua-tua disuruh mungkuk-mungkuk begawe nyapu di taman. Yang Bapak Ibu ini saya foto Bapak Ibu ya. Kenapa? Saya pada saat itu duduk di sebuah mall habis makan ya. Terus Bapak ini dengan sopannya, dengan baju yang rapi sekali, minta izin mau supaya saya berpindah sebentar gitu. Saya menjalankan tugas saya, dia bilang. Dan dia bisa bahasa Inggris Bapak Ibu. Orang Jepang itu kalau bisa bahasa Inggris itu hebat. Bukan orang sembarangan. Tapi saya kaget apa yang dia lakukan Bapak Ibu. Ternyata dia memungut sampah saya. Astagfirullahaladzim, malah kekurang ajar aku gitu ya. Begitu ya. Ya, dan ternyata ini saya yakin bukan orang sembarangan kalau saya lihat ya, bentuk fisiknya bagus, ganteng, rapi ya, tapi memungut sampah. Nah, ternyata setelah saya baca-baca, ternyata di Jepang itu sudah keluar kebijakan bahwa orang tua itu harus aktif. Ya, tidak boleh kamu memanjakannya, ya. Bukan kejam mereka. Ternyata mereka mempekerjakan orang tua supaya tetap sehat. Dan perhitungan orang Jepang itu sangat jeli. Ya, begitu dia sehat, dia bekerja, dia masih dapat duit, dan dia tidak sakit, dia tidak datang berobat ke klinik. Bayangkan kalau sehari datang harus makan sandesartan, ya platogrik, itu kan sudah 1 juta, Bapak Ibu, 500.000. Tapi dengan dia bekerja, dia tidak harus makan obat, ya. Nah, hematlah negara gara-gara ini. Nah, ini ternyata ya sesuatu yang patut kita tiru sebenarnya di negara kita. Nah, Bapak Ibu, lantas olahraga. Nah, ini saya diminta Prof. Hairil, bagaimana dalam perspektif Islam? Gitu. Nah, ini Pak Ustaz, saya mohon izin kalau ada salah, saya mohon dikoreksi. Bahwa ya banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang sudah mentakdirkan, ya, memberikan berkah pada kita bahwa kita ini sehat sempurna. Ya. Kalau kami di buku teks kami ayat Al-Infitar ayat 7 itu ini yang disebut dengan homeostasis. Semua dokter itu pasti belajar tentang homeostasis, tapi tidak sadar saja bahwa ternyata ada ayat Al-Quran yang mengajarkannya. Bahwa kejadianmu menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Kalau kadar gula darah terlalu tinggi, keluarlah insulin diturunkan. Begitu gula darahnya turun, keluarlah kortisol dan rasa lapar kita untuk makan, naik lagi gula tadi. Jadi selalu seimbang, gitu, ya kan?
Demikian juga hormon siklus reproduksi. Pada masanya estrogen dinaikkan. Begitu dia tinggi ada laporan ke otak, blok, sudah tinggi, turun lagi. Itulah mekanisme keseimbangan yang sudah diatur dalam Al-Quran, disebutkan, dan baru diungkapkan oleh kita, teknologi kedokteran modern pada abad ke-20. Kemudian tadi Pak Ustaz menyampaikan sudah atin, bahwa kita memang sudah diciptakan sebaik-baiknya. Dengan akal yang paling sempurna. Kita adalah makhluk yang diamanahkan untuk memimpin alam semesta dunia ini. Satu-satunya spesies di dunia ini yang tidak pernah punah, bahkan berkembang terus hanyalah Homo sapiens, manusia. Macan yang kuat, mamut yang kuat, dinosaurus semuanya hancur. Mati semua. Nah, kenapa? Karena kita punya akal untuk bekerja dan berusaha. Fisik juga, fisik yang paling sempurna adalah manusia. Hanya manusia yang bisa menjahit, menulis, berbicara, bekerja dengan teliti, merakit benda-benda seni yang cantik. Hanya manusia. Artinya kita makhluk yang paling sempurna. Dan itu tadi, Bapak Ibu, kita diberkahi juga bahwa punya ilmu untuk belajar, punya fisik yang kuat untuk bekerja. Nah, dalam konsep kami itu disebut dengan stres dan adaptasi. Ya. Kenapa ada orang yang sanggup berlari 100 meter di bawah 10 detik? Kenapa ada orang yang sanggup meloncat pagar 2 meter? Ya, para atlet-atlet itu. Kenapa? Karena dia belajar dengan fisiknya, ilmunya, belajar bagaimana bisa lari, belajar bagaimana bisa meloncat. Ya, berlatih, istilah kita berlatih setiap hari. Lama-lama tubuh kita beradaptasi dengan sehat. Nah, insya Allah kita pun juga begitu. Kalau kita terus berjalan, Bapak Ibu, alhamdulillah sebenarnya saya ini waktu saya berjalan, tapi demi hari ini saya tunda dulu, tidak apa-apa. Nah, bahwa paling tidak, kalau saya Pak Ustaz, insya Allah sehari paling tidak 6.000 langkah, Pak. Syukur-syukur 10.000 gitu yang harus berjalan setiap hari. Nah, ini juga ya, mungkin saya tidak bacakan, tapi maksudnya adalah bahwa Islam mengharuskan kita supaya tetap kuat, ya, menghadapi musuh, bekerja sehari-hari. Bahkan banyak hadis-hadis menyatakan bahwa badanmu itu adalah hak kamu yang wajib dipenuhilah. Penuhilah haknya. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai daripada mukmin yang lemah. Jadi banyak sekali ternyata ajaran-ajaran, anjuran-anjuran dalam Islam itu yang sangat mendukung kita untuk bekerja, beraktivitas, berolahraga. Ya. Ada satu hal yang menarik, waktu saya mulai kuliah S2 dulu, ya saya dengar kok Nabi itu Rasulullah itu kalau berjalan ke masjid sedikit terburu-buru. Wah, jalan terburu-buru ya kan, agak berjalan cepat. Ya, bahkan dalam satu riwayat para sahabat sulit mengikuti kalau sudah ikut Nabi berjalan. Ternyata 14 abad kemudian American College of Sport Medicine menyatakan bahwa jalan yang paling sehat itu adalah jalan sedikit terburu-buru. Itu yang disebut dengan brisk walking, mereka bilang. Nah, itu yang sudah diajarkan Nabi sejak dulu. Kemudian Nabi pun selalu katanya dalam berbagai riwayat sering berolahraga, menang dalam bergulat, sering berlomba lari dengan istrinya Siti Aisyah, ya. Dan Nabi pun menganjurkan anak-anaknya untuk berolahraga dalam hal berkuda, memanah dan berenang. Mungkin karena dulu belum ada sepak bola, belum ada permainan gitu. Kalau sudah ada mungkin dianjurkan juga, tapi masa itu adalah olahraga. Intinya adalah beraktivitas, Bapak Ibu semua. Nah, lantas Pak Dokter, Mbak Mano Pak, kalau kami nak berolahraga nih, nah inilah langkah berikutnya. Apa trik-triknya? Jadi Bapak Ibu, aku kaget lah olahraga ngapu, belum ada stick golopnya. Kapan nak jadi kalau belum terbeli? Aku nak beli sepatu dulu, beli sepatu sport dulu. Laju lama Pak Ustaz jadi. Nah, belum nak mulai-mulai. Jadi Bapak Ibu semua, ya pertama. Pak Irfan, bakso Palembang ada juga yang nggak ngerti di sini. Kena iya. Artinya saya mau beli stick golf dulu, mau beli sepatu dulu, Pak Ustaz. Waduh, kapal olahraganya nanti. Kapal olahraganya gitu ya.
Jadi yang penting pertama, Bapak Ibu semua, kita harus periksa dulu, tentu saja. Ya, kalau kadar gula darah sudah kita tidak stabil, ya itu memang harus dapat pengarahan dulu dari dokternya. Darah tinggi, ya harus kita periksa dulu, ya, supaya olahraga itu kenapa? Karena olahraga itu stres, ya, semua jadi capek, jadi lelah, ya, kadang-kadang jadi pegel itu ya, karena berolahraga. Jadi harus kita periksa dulu, karena usia kita yang sudah tidak muda lagi. Nah, begitu dikatakan dokter, oke, layak lah. Atau bisa, oh dok, saya ini diabetes dok. Masih berolahraga, tapi ada cara khusus, ada cara tertentu. Itu bukan berarti kalau sudah sakit tidak boleh, tidak, tetap, tapi ada caranya. Begitu. Nah, contoh misalnya, kalau kita sudah kena diabetes, sudah parah, ya paling tidak kita bisa monitor gula darahnya, ya. Terus atur jaraknya antara makan obat gula dengan berolahraga, gitu. Terus kalau sudah misalnya diabetes sudah parah, sudah sulit sembuh korengannya, sudah kebas-kebas ya, maka gunakanlah alas kaki yang bagus gitu ya. Terus juga tidak boleh berlebihan gitu, ada takarannya Bapak Ibu ya. Demikian juga kalau hipertensi, kontrol tekanan darahnya. Gitu. Kapan perhatikan waktu minum obat dan berolahraga. Terus hati-hati meminum cairan-cairan yang isotonik. Mungkin cukup air putih gitu kalau kita sudah hipertensi. Nah, atas apa saja Pak Dokter yang dipilih olahraga? Pilihlah yang mudah dan aman. Nah, yang murah begitu. Ya, mau senam, jalan kaki. Kalau saya menganjurkan jalan kaki saja, cukup dengan sepatu biasa ya. Sederhana, sedikit cepat tadi, sedikit terburu-buru berjalan gitu. Kalau ngatur langkahnya mungkin sekitar 120 langkah per menit. Nah, seperti itu ya. Kemudian atau kalau Bapak Ibu sudah sakit sendi itu bisa berenang begitu ya. Cari ya yang paling aman, yang sederhana. Jadi tidak perlu hal-hal yang mahal gitu. Nah, lantas trik berikutnya apa Bapak Ibu? Nah, kalau ada risiko hati-hati. Memang kita harus pada kelompok-kelompok khusus begitu ya. Kemudian, ini yang penting Bapak Ibu semua. Sambil berolahraga, sambil bersilaturahim. Begitu. Kenapa? Karena inilah mempertahankan konsistensinya gitu. Ya. Kadang-kadang mungkin bukan ingin berolahraga ke sana. Aku pengen ketemu sama si A, saling berbagi. Atau, kita arisan saja supaya kita sudah bayar nih arisan. Rugi kalau kita tidak datang sambil senam, sambil arisan. Ya. Seperti itulah. Jadi upayakan berkelompok supaya konsisten. Gitu. Kalau kita sendirian lama-lama bosan, ya saya sering merasakan lama-lama bosan. Kecuali nanti kalau sudah terbiasa. Begitu. Nah, kemudian juga ya jangan lupa lakukan dulu peregangan, pemanasan dan pendinginan, ya supaya otot-otot kita sudah siap pada saat kita berolahraga. Nah, Bapak Ibu juga, nah ini contohnya, ya bagaimana Pak Dokter yang bagus itu. Ya, lakukanlah 3 kali sampai 5 kali seminggu. Gitu ya. Waktunya kapan? Habis subuh ya, sampai bekerja. Ya, habis subuh. Yang paling bagus kan habis subuh. Kita masih punya waktu. Ya, 30 sampai 60 menit. Begitu. Kalau paling siang, paling lambat kapan, Pak Dokter? Paling lambat itu sebelum matahari terik, itu di bawah jam 9. Nah, itu yang paling bagus. Kalau kami pagi tak sempat, Pak Dokter, kapan yang bagus? Habis asar. Nah, habis sholat asar, menjelang maghrib ya. Daripada kita kongko-kongko, lebih baik kita sambil jalan gitu ya. Sambil bertasbih, sambil berzikir, sambil jalan gitu. Nah, kemudian denyut nadi. Nah, ini yang agak repot ya Bapak Ibu. Denyut nadi ini agak repot karena harus diukur gitu ya. Kalau bisa targetnya itu sekitar 100 sampai 130. Jadi kalau saya itu Bapak Ibu mungkin ada trikinya sedikit bahwa saya download aplikasi yang metronom untuk orang nyanyi itu. Nah, jadi saya download aplikasinya, kemudian ini kenapa dia jadi jadi saya download aplikasi, saya atur langkah kakinya seperti ini Bapak Ibu, kecepatannya. Kalau Bapak Ibu dengar, inilah kecepatannya. Sambil berzikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu langkah, Dok. Iya, langkah kita. Bisa di forward saya tuh, Dok. Nanti ya, Prof. Nanti saya kasih namanya pacer. Jadi
bisa kita ini untuk ini Pak Ustaz, sebenarnya untuk orang nyanyi ini Pak Ustaz. Metronom namanya. Nanti cari aja di HP ya. Kita atur 120 langkah sambil bertasbih. Itu setiap bunyi setiap langkah tuh. Ya, setiap bunyi setiap langkah. Nah, itulah cocok untuk orang 60 tahun ini Pak Ustaz. Oh iya. Seperti itulah kecepatannya. Tapi kalau lelah nanti sedikit. Nah, kenapa harus sambil berzikir atau kalau orang Kristen sambil bernyanyi Pak Ustaz? Bapak Ibu semua, supaya kita mengikuti tubuh kita. Kalau kita tak sanggup berzikir, kecepatan, artinya kita kecepatan, Ustaz itu. Tapi kalau kita, masih itu, lancar itu. Itu aja, sederhana aja. Jadi tidak usah harus pakai pelatih, tidak usah. Diri kita sendiri yang melatih kita, begitu. Jenisnya apa? Tadi sederhana, jalan saja, atau kalau ada senam, atau renang, atau bersepeda, gitu ya. Kalau sudah keropos tulangnya, ya jalan saja, jalan dan senam dan kalau bisa ada sedikit olahraga angkat-angkat badan gitu ya. Seperti itu. Nah, ini saya sebenarnya banyak tipe-tipenya, tapi untuk kita semua supaya bisa dipakai semua, saya anjurkan yang ini saja, Bapak Ibu semua ya. Jadi mungkin itu saja Pak Ustaz, Prof Hairil yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kalau alhamdulillah. Dan inilah yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bermanfaat gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah.